Public speaking adalah bentuk komunikasi kepada sekelompok orang di depan umum yang bertujuan untuk memberikan informasi, mempengaruhi, atau menghibur. Public speaking merupakan rumpun ilmu komunikasi yang dimana mencakup kemampuan seseorang untuk dapat berbicara di depan publik yang perlu menggunakan strategi dan teknik yang tepat. Public speaking dapat digunakan untuk berbagai tujuan komunikasi, seperti membujuk, memberikan informasi, dan bisa untuk memberikan hiburan. Dalam public speaking, pendengar lebih sering mendengar kepada ekspresi dan bahasa tubuh, kemudian tekanan suara dibandingkan apa yang dengan diucapkan. Public speaking sebaiknya disampaikan dalam kalimat dan pesan yang struktur dan disampaikan dengan metode sistematis agar memudahkan pendengar dalam memahami materi yang disampaikan oleh pembicara. Public speaking hendaknya disampaikan dalam bahasa formal yang jelas. Berbicara formal jelas berbeda dengan pergaulan sehari-hari. Public speaking pun harus dilakukan dengan performance yang baik serta volume suara yang jelas. Banyak sekali orang yang mengalami rasa takut dan gugup saat harus berbicara di depan orang banyak. Rasa gugup dan takut yang muncul tersebut karena tidak terbiasa dan tidak pernah sengaja memahami dan mempelajari fenomena public speaking. Cara yang paling sederhana untuk mengatasi rasa takut ketika ingin melakukan public speaking yaitu mengambil nafas dalam-dalam dan melemaskan tubuh hingga melakukan relaksasi suara. Sebelum tampil di depan publik, ada baiknya sebagai public speakers untuk melakukan persiapan secara fisik, mental, dan juga materi yang akan disampaikan. Persiapan secara maksimal yang sebelumnya akan memberikan kepercayaan diri. Manfaat public speaking di organisasi yaitu 1. Meningkatkan kepercayaan diri. 2. Melaksanakan tugas secara baik. 3. Meningkatkan kemampuan berbicara. Manfaat public speaking di organisasi yaitu 1. Meningkatkan kepercayaan diri. 2. Melaksanakan tugas secara baik. 3. Meningkatkan kemampuan berbicara. Ikatan Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Indonesia atau yang biasa disebut dengan IMAPKIN adalah organisasi mahasiswa bimbingan dan konseling se-Indonesia yang sudah terdaftar secara resmi di Dikti. Resmi terbentuk melalui Kongres 1 IMAPKIN pada 9 Desember 2007 di Jakarta. Fungsi IMAPKIN yaitu 1. Sebagai wadah aspirasi perjuangan mahasiswa bimbingan dan konseling. 2. Sebagai forum silaturahmi mahasiswa BK se-Indonesia. Tujuan IMAPKIN yaitu 1. Mewujudkan komunikasi dan koordinasi antar mahasiswa BK se-Indonesia. Yang kedua, menumbuhkan eksistensi Ikatan Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Indonesia sebagai lembaga yang aspiratif, dinamis, dan proaktif. Yang ketiga, mengambil peran dalam upaya mensukseskan pembangunan nasional, khususnya pada bidang profesi BK. Anggota IMAPKIN adalah mahasiswa bimbingan dan konseling yang terdaftar sebagai mahasiswa aktif di perguruan tinggi seluruh Indonesia. Kedaulatan tertinggi dipegang oleh Kongres Ikatan Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Indonesia atau IMAPKIN. Hak anggota IMAPKIN yaitu setiap anggota mempunyai hak suara, hak bicara, dan hak pilih sesuai tata peraturan organisasi yang berlaku. Kewajiban anggota IMAPKIN yaitu setiap anggota memiliki kewajiban yang ke-1,
mematuhi dan melaksanakan ketetapan dan keputusan yang tercantum dalam AD atau ART. Yang kedua, berpartisipasi aktif dalam setiap program IMAPKIN. Yang ketiga, memperjuangkan dan menjaga nama baik organisasi. Syarat keanggotaan secara administratif masih tercatat sebagai mahasiswa aktif bimbingan dan konseling di perguruan tinggi se-Indonesia dan tidak menyalahgunakan organisasi sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu sebagai untuk kepentingan di luar organisasi. SWOT adalah singkatan dari Strength, Weakness, Opportunities, dan Threats. Lalu, analisis SWOT merupakan suatu teknik perencanaan strategi yang bermanfaat untuk mengevaluasi kekuatan atau strength, kelemahan atau weakness, peluang atau opportunities, dan ancaman atau threats. Analisis SWOT pertama kali diperkenalkan oleh Albert S. Humphrey pada tahun 1960-an dalam memimpin proyek riset di Stanford Research Institute dengan menggunakan data dari berbagai perusahaan. Metode analisis SWOT merupakan alat yang tepat untuk menemukan masalah dari 4 sisi yang berbeda, di mana aplikasinya yaitu 1. Bagaimana kekuatan atau strength mampu mengambil keuntungan dari sebuah peluang atau opportunities yang ada. Yang kedua, bagaimana cara mengatasi kelemahan atau weakness yang mencegah keuntungan. Yang ketiga, bagaimana kekuatan atau strength mampu menghadapi ancaman atau threats yang ada. Yang keempat, bagaimana cara mengatasi kelemahan atau weakness yang mampu membuat ancaman atau threats menjadi nyata. Analisis SWOT membandingkan antara faktor eksternal dan faktor internal organisasi. Yang ke-1, strength atau kekuatan adalah segala hal yang dibutuhkan pada kondisi yang bersifat internal agar kegiatan-kegiatan berjalan maksimal. Contohnya yaitu kekuatan keuangan, memiliki pengetahuan dan keterampilan yang lebih, dan motivasi anggota yang kuat, dan yang lainnya. Yang kedua, weakness atau kelemahan adalah terdapat kekurangan pada kondisi internal organisasi sehingga kegiatan-kegiatan organisasi belum dilakukan secara maksimal. Contohnya yaitu memiliki orang-orang yang belum terampil, kekurangan dana, anggota kurang kreatif dan malas, dan yang lainnya. Yang ketiga, opportunities atau peluang adalah faktor lingkungan eksternal yang positif yang dapat dan mampu mengarahkan kegiatan organisasi ke arahnya. Contohnya yaitu tingkat kepercayaan masyarakat terhadap organisasi yang baik, kebutuhan lingkungan sesuai tujuan organisasi, dan yang lainnya. Yang keempat, threats atau ancaman adalah faktor lingkungan eksternal yang dapat menghambat pergerakan organisasi. Contohnya yaitu masyarakat sedang dalam kondisi apatis terhadap organisasi tersebut. Analisis video film dokumenter Tragedi Jakarta 1998 oleh Gerakan Mahasiswa. Materi tentang manajemen aksi. Manajemen aksi adalah suatu cara yang digunakan untuk mengatur suatu aksi massa agar tetap terkoordinir dan sesuai dengan rencana. Pada video tersebut terjadi pada tahun 1998 yang terjadi kekacauan di Indonesia yang dikarenakan oleh krisis ekonomi, meningkatnya inflasi, dan KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Saat kekacauan terjadi, Soeharto terpilih kembali di pemilu sebagai Presiden Republik Indonesia. Kemudian para aktivis dan perwakilan mahasiswa dari berbagai daerah di Indonesia sepakat untuk melakukan demonstrasi ke lapangan. Pada bulan Mei 1998, dimulailah demonstrasi dengan menduduki gedung MPR. Lalu, tidak lama kemudian Soeharto mundur dari jabatannya dari presiden karena tidak mendapat dukungan dari ulama maupun tokoh masyarakat. Kemudian demonstrasi tidak berhenti walaupun Soeharto telah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden. Demonstrasi dilakukan kembali karena B.J. Habibie maju sebagai Presiden Republik Indonesia, yang dimana beliau melakukan KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Berbagai orator pun melakukan aksinya seperti mengobarkan semangat massa, melafalkan sumpah mahasiswa, menyanyikan yel-yel, dan melantangkan kalimat-kalimat isu yang sedang diangkat secara jelas. Pada Oktober 1998, demonstrasi terjadi semakin agresif menjelang sidang istimewa MPR. Para massa menolak karena peserta pada sidang tersebut merupakan berasal dari pemerintahan era Soeharto. Pada November 1998, menjelang hari akhir sidang, para demonstran semakin turun mendekati gedung MPR. Pada malam harinya, terjadi penembakan di Jembatan Semanggi. Penembakan tersebut menelan korban yang sangat banyak. Setelah sidang istimewa selesai, para demonstran menuntut untuk sidang rakyat sejati. Kemudian, pada Desember 1998, para demonstran kembali turun ke jalan dan berhasil memukul mundur aparat keamanan. Kepemimpinan merupakan kemampuan seseorang untuk mempengaruhi dan memotivasi orang lain untuk melakukan sesuatu sesuai tujuan bersama. Kepemimpinan meliputi proses mempengaruhi dalam menentukan tujuan organisasi, memotivasi perilaku pengikut untuk mencapai tujuan, dan mempengaruhi untuk memperbaiki kelompok dan budayanya. Lalu, fungsi kepemimpinan memiliki dua aspek, yaitu yang pertama, fungsi administratif, mengadakan formulasi kebijaksanaan administrasi dan menyediakan fasilitas. Yang kedua, fungsi sebagai top management, mengadakan perencanaan, pengorganisasian, mengarahkan, dan mengendalikan, dan lain sebagainya. Untuk mengembangkan gaya kepemimpinan situasional, seseorang perlu memiliki 3 kemampuan khusus, yaitu yang pertama, kemampuan analitis, kemampuan untuk menilai tingkat pengalaman dan motivasi anggota dalam melaksanakan tugas. Yang kedua, kemampuan untuk fleksibel, kemampuan untuk mengarahkan sebagai kepemimpinan yang sesuai berdasarkan situasi. Yang ketiga, kemampuan berkomunikasi, kemampuan untuk menjelaskan kepada anggota tentang perubahan gaya kepemimpinan yang kita terapkan. Macam-macam kepemimpinan yaitu 1. Pemimpin otokratis, pemimpin yang menganggap organisasi sebagai milik pribadinya dengan mengidentifikasi tujuan pribadi dengan tujuan organisasi dan memperlakukan bawahannya alat semata sehingga kurang menghargai harkat dan martabat mereka. Yang kedua, pemimpin militeris, pemimpin yang menggunakan sistem perintah dalam menggerakkan bawahannya dengan formalitas yang berlebihan untuk disiplin yang tinggi dan sulit menerima kritikan dari bawahan.
Yang ketiga, pemimpin paternalistis. Pemimpin yang menganggap bawahannya sebagai manusia yang tidak dewasa, jarang memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengembangkan daya kreasi. Yang keempat, pemimpin harismatis. Pemimpin yang mempunyai daya tarik yang besar dan sikapnya yang selalu dijadi panutan oleh bawahannya. Yang kelima, pemimpin laissez-faire. Pemimpin yang bertindak sesuai keinginannya asalkan kepentingan bersama tetap dijaga dan tujuan tercapai. Yang keenam, pemimpin demokratis. Pemimpin yang selalu berusaha mensinkronisasikan kepentingan serta tujuan organisasi dengan kepentingan dan tujuan pribadi dari bawahannya, dan senang menerima saran, kritik, dan pendapat dari bawahannya. Sidang merupakan forum formal organisasi guna membahas masalah tertentu dalam upaya menghasilkan keputusan yang akan menjadi sebuah ketetapan dan aturan-aturan yang jelas. Aturan-aturan umum sebuah persidangan yaitu yang ke-1, adanya peserta. Peserta terbagi menjadi dua, yaitu peserta penuh dan peserta peninjau. Peserta penuh mempunyai hak, yaitu hak berbicara, hak suara, hak memilih, dan hak dipilih. Lalu, peserta penuh mempunyai kewajiban, yaitu menaati tata tertib persidangan dan menjaga ketenangan persidangan. Lalu, yang kedua, peserta peninjau. Peserta peninjau memiliki hak, yaitu hak bicara untuk bertanya, mengeluarkan pendapat, dan mengajukan usulan. Lalu, peserta peninjau mempunyai kewajiban, yaitu mentaati tata tertib persidangan dan menjaga ketenangan persidangan. Yang kedua, presidium sidang. Presidium sidang dipilih oleh peserta permusyawaratan melalui sidang pleno yang dipandu oleh panitia pengarah. Presidium sidang bertugas untuk memimpin dan mengatur jalannya persidangan seperti aturan yang disepakati oleh peserta. Presidium sidang berkuasa untuk memimpin dan menjalankan tata tertib persidangan. Yang ketiga, aturan, ketukan palu, dan kondisi-kondisi lain. 1. Satu kali ketukan digunakan untuk mengesahkan keputusan peserta sidang poin per poin, menerima dan menyerahkan pimpinan sidang, memberi peringatan kepada peserta agar tidak gaduh, menskors dan mencabut skors kembali sidang yang waktunya tidak terlalu lama. Yang kedua, 2 kali ketukan digunakan untuk menskors atau mencabut skors dalam waktu yang lama, lobbying, dan skorsing. Yang ketiga, 3 kali ketukan digunakan untuk membuka atau menutup sidang dan mengesahkan keputusan final. Yang keempat, quorum dan pengambilan keputusan. 1. Persidangan dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya setengah lebih dari peserta yang telah terdaftar di panitia. Yang kedua, setiap keputusan didasarkan atas musyawarah untuk mufakat dan jika tidak berhasil, diambil melalui suara terbanyak. Yang ketiga, bila dalam pengambilan keputusan melalui suara terbanyak terjadi suara seimbang, maka dilakukan lobbying sebelum dilakukan pemungutan suara ulang.